jejak anak negeri namanya, kalau berendamnya tidak di alam terbuka. Aku sama pemuda-pemuda desa Pasui lagi menikmati dinginnya air pegunungan. Sungai yang segar, sawah yang luas, pepohonan yang rindang, apalagi pegunungan yang asri. Memang alam itu di sini di Indonesia selalu membuat kita bangga tentunya. Karena apa? Karena alam memberikan banyak manfaat. Karena badan sudah bersih dan segar, saatnya kita mulai aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Sungai tempat berendam tadi lokasinya tidak jauh dari sawah. Kebetulan aku bersama pemuda-pemuda desa Pasui mau cari lendong atau belut di sawah. Ayo, kita serbu sawahnya. Habitat belut adalah air tawar dan suka hidup di tempat dangkal yang banyak mengandung lumpur seperti sawah, rawa-rawa, kolam ikan, maupun pinggiran danau. Biasanya belut akan membuat lubang di tanah yang berlumpur. Nah, tugas kita mencari lubangnya untuk menangkap belutnya. Oh iya, setiap daerah memiliki cara unik untuk menangkap belut. Salah satunya di Desa Pasui, Kecamatan Buntuwatu, Kabupaten Nreka. Wah, dapat! Dapat! Nah, ada berbagai macam cara dalam menangkap lendong atau belut. Biasanya menggunakan bambu yang dibuat seperti capitan dan juga menggunakan bumbu. Tapi kalau di Desa Pasui, kita menggunakan tangan kosong. Woi, cari lagi! Ini dia keseruan kita menangkap belut dengan tangan kosong. Butuh kecepatan dan gerakan tangan yang cekatan agar belut dapat mudah tertangkap. Wah, dapatnya! Wah! Wah! Menangkap belut dengan tangan kosong memang sulit anak negeri. Belut memiliki kulit dengan lapisan lendir yang fungsinya agar belut bisa melewati ruang yang sempit dan melindungi belut dari parasit maupun hewan pemangsa. Karena lendir inilah yang membuat belut sulit untuk dipegang dan ditangkap oleh tangan kosong. Jadi nggak heran kan kalau ada peribahasa licin bagaikan belut. Wah, nggak kerasa nih, belut sawah yang kita tangkap sudah banyak. Kayaknya langsung saja deh kita olah menjadi masakan khas dari Kabupaten Nreka. Wah. Soal anak negeri, kuliner khas dari Nreka dengan bahan dasar belut atau lendong memang cukup beragam. Salah satunya adalah yang akan kita masak apa, Mama? Piong lendong, daun kedondong. Makanan yang mau kita buat ini memang menggunakan daun kedondong dan belut tentunya. Lendong atau belut ini aku potong kecil dulu ya. Untuk bumbunya tidak ada yang ditumis ataupun ditumbuk. Semua diiris mulai dari bawang merah, bawang putih, dan terakhir cabai merah. Yang unik dari papiong lendong ini, belutnya tidak direbus maupun digoreng ya. Jadi langsung dicampurkan ke dalam parutan kelapa. Parutan kelapa ini yang menjadi ciri khas dari papiong lendong daun kedondong. Semua bahan tadi dicampurkan dan diaduk menjadi satu. Jangan lupa ya, kita kasih garam dan bubuk kunyit biar semakin enak. Setelah diaduk, terakhir baru dicampurkan daun kedondong. Ternyata daun kedondong juga bisa diolah menjadi makanan khas. Kalau sudah tercampur, baru kita masukkan ke dalam bambu. Papiong lendong ini bahan-bahannya tidak dibungkus dengan daun pisang ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam bambunya. Berbeda dengan lemang atau laumeng yang berbahan baku beras ketan yang dibungkus daun pisang ataupun daun jagung, ini nih yang jadi ciri khas dalam membakar papiong lendong. Bambu yang sudah terisi penuh, lalu ditutup dengan daun pepaya. Tujuannya agar aroma yang dihasilkan papiong lendong ini memiliki ciri khas dan isian papiong lendongnya matang merata. Ma, Dok, saya bakar ya? Ya. Gini, Dok. Untuk proses pembakarannya tidak jauh berbeda dengan lemang, dibakar langsung dengan api unggun. Papiong lendong ini menggunakan bambu yang muda, sehingga ketika dimasak maupun dibakar tidak mudah pecah. Oh iya, jangan lupa ya, ketika dibakarnya harus dibolak-balik seperti ini, biar isian belutnya matang sempurna. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya jadi juga nih papiong lendong dan kedondongnya. Nah, ini dia. Pion, lendong, daun kedondong. Sola-solaku jejak anak negeri, pion bukan cuma ada di Nrekang.
ada juga di beberapa kota di Sulawesi Selatan ya, Ningsi. Contohnya di Toraja. Dan biasanya isinya bukan cuma lendong, tapi ada juga ayam, ikan, ya. Ada juga sapi, ya, dan banyak lainnya. Nah, yang bikin khas dari Endrekang ini karena kita menggunakan daun kedondong. Enak kayak itu Mama, daun kedondong? Enak. Enak. Wah, kalau bisa coba duluan ya. Ya. Soal rasa memang nggak pernah bohong ya anak negeri. Rasanya enak dan gurih. Walaupun dimasak menggunakan bambu, namun belutnya benar-benar matang sempurna. Rasanya tentu marasa, yang artinya enak sekali. Apalagi dimakannya dengan nasi hangat nih. Wah, jadi makin nikmat makannya. Tadi pengen nambah lagi nih anak negeri. Makan. Makan. Nah, ini dia yang saya cari, daun kedondong. Rasa dari daun kedondong ini segar sekali ya nih sih. Dan asam pokoknya masuk di mulut, apalagi dilengkapi dengan kelapa lolo. Nah, kelapa lolo apa atau kelapa muda ya nih sih ya. Makanya rasanya makin lengkap. Wah, makan yang banyak. Belut kita pasti tahu kayak akan manfaat. Namun daun kedondong ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di dalam daun kedondong terkandung zat flavonoid yang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun kedondong memiliki sifat antioksidan yang tinggi yang dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah dan dapat menghambat perkembangan penyakit jantung. Jalan-jalan ke peternakan sapi yuk. Kebetulan aku ditemani sama Ningsi mau ke peternakan sapi yang berada di Desa Mata Alo, Kabupaten Endrekang. Wah, lihat tuh, sapi-sapi di sini gede-gede banget ya. Heits, peternakan sapi ini bukan jenis sapi potong ya, tapi sapi untuk diambil susunya. Walaupun terlihat sama, namun dari fisiknya, sapi potong dan sapi perah memiliki beberapa perbedaan. Sapi potong memiliki tubuh yang lebih besar dengan otot yang lebih kuat. Sementara sapi perah memiliki tubuh yang lebih kecil dan lebih panjang. Karena sudah di peternakan sapi perah, jadi penasaran ya, gimana cara memerah susu sapi yang baik dan benar? Kesini, boleh kan? Oke. Jadi sebelum diperah, sapi itu harus dimandikan dulu. Jadi supaya pas proses pengambilan susunya, itu sapinya dalam kondisi bersih. Setelah sapinya bersih dan kandangnya rapi, yang paling penting itu nutrisi yang dimakan oleh sapi perah. Jadi nih anak negeri, sebelum diambil susunya, sapi-sapi ini harus diberi makan terlebih dahulu. Ayo Ningsi, kita kasih makan sapinya dulu. Oke. Ayo kita kasih makan sapinya. Kasih makan sapi boleh? Iya boleh. Boleh. Bahannya apa ini? Kalau ini dari batang jagung dengan buahnya. Oh, sama pisangnya. Kasih makan. Untuk pemberian makan ini biasanya dilakukan pagi dan sore hari. Setelah sapinya kenyang, baru deh kita peras susu sapinya. Kita siapin embernya dulu ya. Oh iya, untuk memerah sapi nggak boleh asal-asalan ya. Ada tekniknya dan cara yang harus dilakukan. Langsung aja yuk Ningsi, kita peras sapinya sampai ember susunya penuh. Untuk pemerah sapi harus lembut ya, agar susu sapinya keluar lebih banyak dan tentunya lebih segar. Oke. Jadi setelah proses diberikan makan agar susunya melimpah, terus proses pemandian, sekarang proses pemerasan susu sapinya. Nah, dalam proses pemerasan susu sapinya ini ada beberapa tips nih. Jadi kalau ingin memerah ambi, ini harus lembut ya, kayak dipijit begitu ya, Ningsi. Terus nggak boleh di belakang sapinya, harus berada di samping sapi karena kalau di belakangnya bisa kena tindak. Waduh, bisa bahaya. Bisa bahaya Ningsi. Lihat susu sapi seger gini, jadi pengen langsung minum deh. Oh. Kadang jangan, harus dimasak dulu biar lebih sehat. Oh begitu? Iya. Oh, ya sudah, kita ambil yang banyak baru kita masak. Susu sapi mentah atau susu yang baru diperah disarankan tidak langsung diminum ya anak negeri. Susu sapi mentah memiliki tingkat keasaman yang netral, sehingga bisa menjadi tempat yang ideal untuk bakteri berkembang biak, baik bakteri baik maupun bakteri jahat. Bakteri jahat pada susu dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti mual, muntah, diare, dan juga nyeri pada perut. Jadi untuk menghilangkan bakteri-bakteri jahat, perlu proses pemasakan dengan suhu tertentu ya anak negeri. Proses ini lebih dikenal dengan proses pasteurisasi dan UHT atau ultra high temperature.
Wah, susu sapinya kayaknya sudah cukup nih. Kali ini kita mau ngolah susu sapinya menjadi keju khas Enrekang. Daripada makin penasaran, langsung saja deh kita masak susu sapinya. Nah, setelah kita mengambil susu murni dari peternakan, sekarang waktunya kita bikin apa? Sambala karopa. Nah, tapi karena sambala karopa itu membutuhkan dangke, Ningsi ya. Iya. Makanya kita bikin dangkenya dulu. Oke. Ini dituang sini, Ningsi. Bantu. Oke. Sambala karopa merupakan makanan khas dari Desa Mata Alo, Kabupaten Enrekang. Bahannya tentunya memerlukan dangke. Dangke merupakan keju tradisional khas Kabupaten Enrekang yang terbuat dari susu sapi maupun susu kerbau. Susu sapi yang baru kita perah tadi langsung kita masak ya. Untuk membuat dangke diperlukan getah dari buah pepaya muda. Pepaya muda yang belum dikupas ini lalu diambil getahnya dengan cara menyayat bagian kulit pepayanya. Tuh lihat, sudah mulai keluar kan getah pepayanya? Nah, yang banyak, Ningsi. Terus kenapa harus dicampur air, Ningsi? Biar kita papayanya nggak padat. Biar tetap bisa dicampur dengan susu nanti. Iya. Oh, biar gampang ya. Getah pepaya ini berfungsi untuk memisahkan serat susu atau protein dengan air. Untuk merebusnya harus hati-hati ya, soalnya susunya mudah meluap dan luber keluar wadah. Sebelum susunya mendidih, masukkan getah pepayanya beberapa tetes. Ingat, jangan terlalu banyak ya, karena jika getah pepayanya terlalu banyak, maka akan membuat rasa dangkenya menjadi lebih pahit. Nah, soal anak negeri, sekarang laktosa dan airnya sudah mulai terpisah. Waktunya kita cetak menjadi dangke atau keju khas Enrekang. Ayo, ini kita cetak. Serat susu yang berupa gumpalan ini lalu disaring, kemudian dibuang airnya. Nah, kalau sudah, tinggal dimasukkan ke wadah yang terbuat dari batok kelapa. Kalau sudah ditaruh di cetakan, tinggal tunggu deh kurang lebih 10 menit sampai dangkenya dingin dan teksturnya lebih mengeras. Dangkenya sudah jadi nih. Tuh lihat, bentuknya seperti keju kan? Dari teksturnya, dangke termasuk golongan keju lunak yang memiliki kadar air yang tidak terlalu banyak. Warnanya putih mirip seperti tahu, namun rasanya mirip seperti keju. Makanya tidak heran kalau dangke disebut juga keju khas Enrekang, Sulawesi Selatan. Jadi rasa dangka ini agak sedikit hambar, tapi gurih ya, Ningsi ya. Gurih terus sudah mirip banget dengan keju. Wah, pokoknya enak. Setelah dangkenya dipotong, baru kita potong juga bahan-bahan yang lain, seperti daun bawang, lengkuas, bawang merah, dan juga bawang putih. Untuk bahan dasarnya kita menggunakan kelapa tua. Yang dibutuhkan bukan santan kelapanya ya, melainkan parutan kelapanya. Kelapa yang sudah diparut lalu dicampurkan dengan potongan bawang merah, cabai merah, bawang putih, dan lengkuas. Lalu campur hingga bahan-bahan tadi tercampur merata. Biar makin enak, kita tambahkan bubuk kunyit dan garam secukupnya. Setelah parutan kelapanya berubah warna menjadi lebih kuning, baru kita tambahkan potongan dangkenya. Aduk kembali hingga dangkenya dan bumbunya tercampur semua. Pada dasarnya, sambal kopra ini mirip seperti pepes ikan. Bedanya, daun pembungkus pepes biasanya kan daun pisang. Nah, kalau di Enrekang, Sulawesi Selatan, daun pembungkusnya diganti dengan daun bau. Masyarakat Desa Mata Alo terbiasa menggunakan daun bau ini menjadi pembungkus ketan ataupun makanan lainnya. Daun bau ini memiliki tekstur yang lembut dan juga lebar, sehingga cocok untuk dijadikan bungkusan pepes maupun makanan lainnya. Setelah ditaruh, jangan lupa tambahkan ikannya juga ya. Untuk ikannya bisa ikan pedah, gabus, ikan selar, ataupun potongan ikan tongkol. Pokoknya sesuai selera kalian aja deh. Yang penting ikannya jangan terlalu besar dari daun pembungkusnya. Setelah dibungkus, tinggal dikukus deh selama kurang lebih 10-15 menit. Kalau daun baunya sudah berubah warna, menjadi lebih kecoklatan dan juga kering, tandanya sambal kopra ini sudah matang. Langsung saja kita angkat. Sambal kopra ini memiliki aroma yang berbeda loh anak negeri. Hal ini karena daun pembungkusnya menggunakan daun bau. Sekilas bentuknya mirip makanan sambal lendong ya, tapi jelas berbeda karena ada tambahan potongan dangke dan juga ikannya.
Walaupun rasa dangke itu hambar, namun ketika diolah dengan bumbu dan bahan yang lain, membuat dangkenya memiliki rasa yang lebih enak. Sambal kopra dangke ini memiliki rasa yang unik. Ada gurih, asin, dan juga ada rasa sedikit manis. Pokoknya semuanya tercampur sempurna deh. Dan rasanya tentunya asip Haji. Daun bau sejak zaman dahulu turun-temurun memang sering digunakan sebagai pembungkus makanan. Biasanya digunakan untuk membungkus ketan Cindy. Nah, apalagi ini manfaatnya agar makanannya bertahan lebih lama. Makanya kita pakai di sambal karopa biar makanannya awet. Makan lagi, ayo makan. Info tambahan nih anak negeri. Dangke dulunya hanya disajikan untuk kalangan-kalangan tinggi maupun konglomerat. Namun sekarang siapa saja bisa menikmati keju khas Enrekang ini.